Di video kali ini kita akan membahas tentang Teorema Pitagoras bagian ke-1, yaitu tentang memeriksa kebenaran Teorema Pitagoras untuk kelas 8 semester 2. Definisi Pitagoras. Pitagoras adalah sebuah rumus yang digunakan untuk mencari panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku apabila telah diketahui panjang dua sisi lainnya. Memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini awalnya ada segitiga siku-siku ya. Nah, untuk membuktikan kebenaran teorema Pitagoras, kita buat bangun-bangun bantuan, yaitu ada bangun A, bangun B, dan bangun C, di mana bangun C-nya terbentuk dari 4 buah segitiga siku-siku. Kalian perhatikan ya, warnanya berbeda-beda, keempat segitiga siku-sikunya. Setelah kalian memperhatikan gambar-gambar di atas, marilah kita hitung luas masing-masing bangun. Luas bangun A dulu kita hitung. Di situ kalian perhatikan ya, bangun A itu panjang rusuknya atau panjang sisinya itu ada 4 satuan. Berarti karena dia bentuknya persegi atau persegi panjang, kan luasnya adalah sisi kali sisi. Berarti luas A sama dengan 4 dikali 4. Hasilnya adalah 16 satuan. Kemudian yang luas B. Kalian perhatikan panjang sisinya juga sama. 4 satuan ya luas B. Sama seperti luas A. Berarti luas B sama dengan 4 dikali 4. Hasilnya adalah 16. Setelah kita mencari luas A dan luas B, sekarang kita mencari luas C. Nah, luas C ini karena dia terbentuk dari panjang sisi miring segitiga siku-siku ya. Berarti sisi C ini luasnya lebih besar dari A dan B. Di mana untuk membantu kita mencari luas bangun C, maka kita buat 4 segitiga ya, bangun-bangun yang membentuk persegi panjang atau persegi C. Kalian perhatikan lagi ya segitiga-segitiga yang membentuk bangun C. Ukurannya ternyata sama ya, sama segitiga siku-siku yang di tengah itu, yaitu alasnya 4 satuan, tingginya juga 4 satuan. Oke, berarti luas C itu 4 dikali luas segitiga siku-siku yang membentuknya. Kita masukkan rumus luas segitiga, yaitu 4 dikali alas kali tinggi bagi 2. Ya, segitiga itu rumus luasnya alas kali tinggi bagi 2. Kemudian kita masukkan angkanya. Tadi kan sudah kita hitung alasnya 4, tingginya juga 4. Karena dia sama ukurannya dengan segitiga siku-siku yang berada di tengah itu ya. Berarti 4 dikali alasnya 4, tingginya 4. 4 kali 4 per 2. Sama dengan 4 dikali 16 per 2. Hasilnya berapa 16 per 2? Ya betul 8 ya. Berarti sama dengan 4 dikali 8. Hasil akhirnya untuk luas C adalah 32. Setelah kita mencari luas A, luas B, dan luas C, apa sih hubungan antara bangun A, B, dan C itu? Kalau kalian perhatikan luas A 16 tadi ya, luas B juga 16. Kalau kita jumlahkan luas A ditambah luas B, hasilnya adalah 16 tambah 16 sama dengan 32. Itu yang luas A tambah luas B. Lalu kemudian kalian amati lagi yang luas C-nya. Tadi kita sudah dapat luas C-nya berapa? 32. Nah, apa sih hubungannya antara A, B, dan C? Nah, luas A ditambah luas B, hasilnya sama kan sama luas C. Berarti kita tulisnya luas A ditambah luas B sama dengan luas C, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi luas A itu kan tadi kita ngitungnya dari sisi kali sisi, yaitu A dikali A berarti menjadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu hubungannya sudah terlihat ya. Hubungan antara bangun A, B, dan C. Karena kita sudah cari hasilnya. Ibu ulangi lagi ya. Tadi luas A tambah luas B kan 16 tambah 16, 32. Luas C juga 32. Berarti luas A tambah luas B sama dengan luas C. Sudah terbentuk atau terhubung ya.
Nah, luas A itu kalau kita rumuskan A kuadrat. Luas B-nya B kuadrat. Luas C-nya C kuadrat. Nah, terjadilah hubungan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Hubungan ini atau rumus ini yang membentuk teorema Pitagoras. Ya. Sekarang kita bahas soal yang agak berbeda ya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, segitiga siku-sikunya ukurannya sama, yaitu 4 satuan dan 4 satuan, alas dan tingginya ya sama. Nah, bagaimana kalau segitiga siku-sikunya berukuran berbeda? Di sini tingginya ada 4 satuan, alasnya ada 3 satuan. Kemudian kita bantu lagi seperti tadi ya dengan bangun A, bangun B, dan bangun C. Nah, karena ukurannya berbeda, kalau kalian perhatikan, bangun C itu terbentuk dari sama seperti tadi ya, 4 segitiga. Yang ukurannya sama dengan yang segitiga di tengah tadi itu. Tetapi, karena ukuran segitiganya berbeda, 4 dan 3, ternyata masih menyisakan ruang kosong di tengah-tengahnya. Jadi tidak pas. Ada sisa yang membentuk persegi, oke? Nah, sekarang kita buktikan lagi kebenaran teorema Pitagoras dari gambar yang ini ya, di mana ukurannya berbeda, alas dan tingginya. Apakah benar teorema Pitagoras ini? Baiklah, kita akan bahas luas bangun A dulu. Kalian perhatikan bangun A itu panjang sisinya terbentuk dari tinggi segitiga siku-siku yang di tengah tadi ya, yaitu 4 satuan untuk sisi bangun A. Kalian perhatikan ya gambarnya ya. Berarti karena 4 satuan, luas A sama dengan 4 dikali 4. Sama dengan 16 satuan untuk luas A. Kemudian untuk luas bangun B. Kalian perhatikan lagi bangun B, panjang sisinya terbentuk dari panjang alas segitiga siku-siku yang di tengah. Panjang alasnya kan 3. Berarti ukuran bangun B adalah 3 dikali 3. Sama dengan 9 satuan. Nah, luas A sudah, luas B sudah. Sekarang kita cari luas C. Nah, karena bangun C terdiri dari 4 segitiga siku-siku yang berukuran sama dengan siku-siku yang di tengah, tapi ternyata masih ada sisa persegi kecil di tengahnya. Tidak pas istilahnya ya. Berarti luas C sama dengan 4 dikali luas segitiga siku-siku ditambah luas persegi kecil yang ada sisanya. Oke, sekarang kita masukkan rumusnya. Luas segitiga siku-siku, ingat alas kali tinggi dibagi 2. Berarti luas C sama dengan 4 dikali alas kali tinggi dibagi 2 ditambah, ingat luas persegi itu sisi dikali sisi. Kita masukkan ya rumusnya ya. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Alasnya 4, tingginya 3, sisinya 1. Maksudnya sisi di sini sisi bangun yang di tengah itu yang kecil itu ya, yang persegi. Oke, 4 dikali 3 dibagi 2. Ditambah 1 dikali 1. Oke, kita hitung. Sama dengan 4 dikali 12 dibagi 2 ditambah 1. Ya, 1 kali 1 kan 1 hasilnya. 12 bagi 2 kalau kita hitung hasilnya berapa? 6. Oke, kita masukkan 4 dikali 6 ditambah 1. Hasilnya adalah 24 ditambah 1. Sama dengan 25. Itulah luas C. Nah, bagaimana hubungan antara bangun A, bangun B, dan bangun C? Karena kita sudah menghitung tadi satu-satu ya, luas A, luas B, dan luas C. Coba hubungkan A dan B dulu. Luas A ditambah luas B berarti sama dengan berapa? 16 ditambah 9. Hasilnya adalah 25. Oh, luas A ditambah luas B 25. Sekarang kalian perhatikan yang luas C-nya juga 25. Nah, ternyata sama ya. Hubungannya di sini bisa kita tuliskan menjadi luas A ditambah luas B sama dengan luas C. Sudah terhubung. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya.
Ingat tadi luas A itu kan A dikali A, karena dia berupa persegi ya. Berarti A kuadrat. Luas B menjadi B kuadrat, luas C menjadi C kuadrat. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itulah pembuktian kebenaran dari teorema Pythagoras. Nah, setelah kita bahas tadi ya hubungan antara bangun A, bangun B, dan bangun C, sekarang kita akan tarik kesimpulannya. Perhatikan gambarnya lagi ya. Segitiga siku-siku yang berukuran tingginya A, alasnya B, dan sisi miringnya C. Jika kita bantu dengan bangun yang berukuran sesuai dengan panjang sisi dari segitiga siku-siku itu, yaitu bangun A, bangun B, dan bangun C, di mana luas bangun tersebut menjadi A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat, kesimpulan yang bisa kita tarik adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana A-nya kalian perhatikan A kecil ya, yaitu panjang sisi atau tinggi dari segitiga siku-siku. B-nya panjang alas dari segitiga siku-siku. C-nya adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Ibu ulangin kesimpulan pertama, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bagaimana kalau yang ditanya adalah sisi tegaknya? Kalau yang tadi itu kan kalau yang ditanya sisi miringnya. Kalau yang ditanya sisi tegaknya, itu sebenarnya pengembangan dari rumus yang tadi di atas itu. Jadi A kuadrat sama dengan tinggal kita kurang sisi miringnya, C kuadrat dikurangi B kuadrat. Begitu juga kalau yang ditanya alasnya atau B-nya. Berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, dari ketiga rumus ini, jika yang ditanya sisi manapun sebenarnya kalian bisa gunakan yang mana saja. Hasilnya akan tetap sama. Yang paling mudah saja bagi kalian menghafalnya. Baiklah, kita akan mulai membahas contoh soal. Diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC di mana sudut siku-sikunya adalah di C. Ukuran panjang dari ABC adalah alasnya 6, sisi tegaknya 8. Nah, yang ditanya adalah sisi miring atau AB. Kita cari ya yang ditanyakan sisi miringnya atau AB. Ingat rumus Pythagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana A merupakan sisi alas, B merupakan sisi tegak, dan C merupakan sisi miring. Berarti A-nya adalah 6, B-nya adalah 8, C-nya yang ditanyakan. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita hitung 36 ditambah 64 sama dengan C kuadrat. Setelah dijumlah 36 tambah 64 hasilnya adalah 100 sama dengan C kuadrat. Berarti C itu sama dengan akar dari 100. C sama dengan 10. Sudah terjawab. Panjang sisi miringnya adalah 10. Contoh soal kedua. Panjang segitiga siku-siku di mana sudut siku-sikunya berada di C. Diketahui panjang sisi miring atau AB-nya adalah 12. Kemudian alasnya atau BC-nya 5. Yang ditanyakan adalah sisi tegaknya atau AC. Kalian bisa menggunakan rumus yang mana aja yang 3 tadi ya. Tapi untuk lebih cepat dan mudahnya kita gunakan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ingat, kalau yang ditanya sisi alas atau sisi tegak, pasti sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. Berarti kita gunakan itu ya, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. B kuadrat sama dengan sisi miringnya atau C kuadratnya sudah dikasih tahu ya tadi 12. Berarti 12 kuadrat dikurangi A adalah sisi alas. Dikurangi 5 kuadrat. Berarti B kuadrat sama dengan 144 dikurangi 25. B kuadratnya sama dengan 119. Maka B-nya sama dengan akar
119. Di sini sudah selesai ya, karena 119 berupa bilangan prima, jadi kita sudah cukup ya, B-nya sama dengan akar 119. Sampai di sini dulu pembahasan tentang teorema Pitagoras bagian pertama. Sampai jumpa lagi di teorema Pitagoras bagian kedua. Kalian bisa lihat linknya di deskripsi video ini.